Tidak lama lagi anak-anak, kalian akan pergi ke sekolah menengah. Ya. Mereka akan mengajarkan apa yang telah dipelajari manusia, kumpulan pengetahuan beratus ribu tahun yang lalu. Ya. Nah, siapa manusia pertama yang punya pemikiran tentang sekolah menengah? Pasti Departemen Pendidikan. Charlemagne. Adalah kedewasaan yang punya pemikiran tentang sekolah menengah untuk memberi pelajaran yang sulit. Kau salah, dia adalah Aristoteles. Namanya aneh, apa dia dari Yunani? Ya, dia berasal dari Yunani dan salah satu orang yang terpandai. Dan kapan dia hidup? Ya, mari kita lihat. Dia hidup sejak 23 abad yang lalu di Athena. Lihat kemari. Aku telah memutuskan untuk mengembangkan sekolah menengah. Anak muda akan hadir dan diajarkan tentang geografi, geometri, dan sejarah. Tidak guru, mereka tidak akan hadir. Mereka akan berpikir pasti membosankan. Mereka akan datang karena mereka akan belajar dengan cara yang menyenangkan, berjalan-jalan. Dan sekolah zaman sekarang berdasarkan idenya Aristoteles yang dinamakan peripatetik. Peri apa? Peripatetik, yang artinya semua orang berjalan-jalan. Karena dia pelajar, dia tidak terjebak dalam satu tempat. Mereka akan belajar berjalan-jalan. Ide yang bagus. Kenapa kita tidak melakukannya? Oh. Aristoteles adalah seorang guru dari sehebat Alexander yang telah menaklukkan dunia. Ptolemy membangun pelabuhan yang bagus di sini, dan di sana di pulau sebuah cahaya. Sebuah mercusuar bagi pelaut di atas laut. Di atas sana, di pelabuhan, kita akan mempunyai kuil untuk menghormati dewa dewi, di mana para ilmuwan akan saling bertemu dan bekerja sama. Jadikanlah Alexander dan kita akan menyebutnya Alexandria. Ptolemy berhasil menggantikan Alexander dan membangun perpustakaan yang hebat. Dua anaknya membangun mercusuar setinggi 40 meter dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Kapal yang luar biasa besar telah dibangun. Bayangkan, tiangnya setinggi 10 meter. Dan dengan 2000 ornamen. Kapal terbesar yang pernah terlihat di atas laut. Benar yang mulia, tapi ada sedikit masalah. Iya. Apa itu? Bagaimanapun juga besarnya kapal tersebut, tidak akan ada pelabuhan yang cukup luas dan dalam untuk menampungnya. Tapi yang sangat luar biasa dari itu semua adalah membangun perpustakaan yang hebat Alexandria. Dengar Demetrius, tempat ini seharusnya menjadi perpustakaan terbesar. Perpustakaan terbesar yang mulia? Perpustakaan terbesar, tapi lihatlah sekelilingnya. Apa yang mulia maksud? Apa yang seharusnya ada di dalam perpustakaan? Saya tahu, buku. Hanya itu? Apa yang lain? Kau tahu? Buku yang kita punya hanya ini, dikarang oleh Plato. Dan ini juga bukan yang asli, ini tiruan. Lihatlah kemari Demetrius, kita perlu yang lainnya. Dapatkan bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya yang mulia? Kau, Zenodotos, kau akan membawa kapal itu. Pergilah ke Athena. Kau akan memperoleh sebagian dari teks Aristoteles. Kemudian kau akan pergi menuju Pergamus dan membawa kembali bacaan dari Hippocrates. Sementara itu kami akan menyelidiki setiap kapal. Apa yang lucu? Apa yang kau tertawakan? Katakan padaku. Sebuah komedi dari Aristophanes. Ini sangat bagus. Burung-burung namanya. Atas perintah Raja Ptolemy pertama, aku meminta buku bacaan ini untuk mengisi perpustakaan terbesar itu. Apa? Perpustakaan terbesar. Apa akan kau kembalikan? Iya, dan tepat waktu.
Aku mau menemukan buku-buku di sini. Aku cuma punya salinan dari The Epidermix karya Hippocrates. Ya, aku punya yang aslinya. Akan kubawa. Tapi aku tidak akan menjualnya. Ini adalah warisan dari kakekku. Akan kuberikan kau 10 kantung emas. 20 kantung emas? Aku tidak akan menukar dengan apapun, tapi dengan 30 kantung emas akan kutukar. Ambillah. Ini emasmu. Aku yakinkan kau, aku tidak butuh uang. Katakan kepada Demetrius, aku tidak pernah berniat memberikan bacaan asli karya Demokrates. Jawabannya tidak. Tidak, Zenodotos, aku tidak pernah menjual buku-bukuku, tapi aku akan senang meminjamkannya. Kau boleh menyalinnya. Kerja yang bagus, Demetrius. Sekarang permulaannya agar terlihat seperti perpustakaan terbesar. Masuk dan lihatlah bagaimana mereka menyalinnya. Aku pikir yang mulia akan senang. Kerja yang bagus. Biasanya kita akan menyimpan aslinya dan mengembalikan salinannya. Iya, lebih baik kita lakukan itu. Kita telah mempunyai lebih dari 100.000 buku di sini. Semua pekerjaan ini berasal dari para filosofi dan ilmuwan dan juga kehidupan di Alexander. Buku suci dari Mesir. Buku primbon Chaldeans. Inilah perpustakaan terbesar. Bahkan lebih bagus dari sekolah Aristoteles. Salam, aku Sestebius, insinyur dan pencipta. Lihatlah, Ptolemy. Patung ini dibuat dalam satu garis di atas lontar. Ini menggambarkan perpindahan waktu. Sangat luar biasa. Bagaimana cara kerjanya? Seperti kau lihat, air mengalir teratur dan menaikkan orang bergantian, mengisi wadah di mana menjadi berat dan memutar drum itu ke bawah seperti ditarik. Sangat menarik, Sestebius. Ada penemuan lainnya? Sebagai contohnya, pompa ini. Pompa akan membawa air naik ke permukaan tanpa menurunkan ember. Bukan hanya pintar, tapi berguna. Lanjutkan, apa lagi? Aku sedang bekerja dengan penemuan ini, alat untuk mengukur semua perbedaan suhu. Aku namakan ini termometer. Kau lihat, suhu tubuhku membuat cairannya naik ke permukaan tabung. Menghibur sekali. Lalu apa itu? Aku tidak yakin apa yang akan diperbuat. Piston ini akan memperkecil udara dalam tabung dan akan menghasilkan kekuatan. Kekuatan? Udara tidak akan menghasilkan kekuatan. Tariklah tuas ini dan lihat apa yang terjadi. Lihatlah. Kau sengaja melakukan itu. Kau telah menghina martabatku. Kau akan membayarnya. Hei! Itulah yang aku maksud. Kenapa kita harus melompat ke dalam air? Selama berabad-abad, perpustakaan Alexandria telah berkembang pesat. Dalam waktu singkat akan menampung lebih dari bermacam-macam pekerjaan. Kemudian dalam waktu 47 tahun sebelum sekarang. Bangsa Roma, kita kalah! Bangsa Roma! Bangsa Roma! Bangsa Roma! Pasukan Julius Caesar akan menyerbu Alexandria. Satu bagian utama dari perpustakaan akan maju dan terkenal. Suatu kerugian luar biasa untuk ilmu pengetahuan. Beberapa buku hebat berhasil menjadi terkenal. Dan para ilmuwan telah terbunuh? Tidak, Roma akan mencadangkan mereka. Baguslah. Untuk beberapa abad, Alexandria adalah salah satu kota di Roma dan tetap menjadi pusat ilmiah di dunia. Sekarang aku akan memberitahu dua orang ilmuwan tersebut. Ptolemy, di mana petanya menjadi standar selama berabad-abad. Dan Hero, siapa yang mengenal Hero dari Alexandria? Dia benar-benar jenius. Dia salah satu penemu terbaik sepanjang masa.
Kau lihat Hero, bumi berputar dan matahari mengitarinya. Bumi memang bundar, aku setuju Ptolemy. Tapi apa kau yakin matahari mengitarinya? Matahari dan planet bergerak mengitari bumi. Aku telah mempelajari tentang orbit mereka. Itu semua sangat sulit. Harus dipikirkan terlebih dulu. Kami adalah ilmuwan dari Roma. Namaku Tinius. Aku adalah ahli mesin dan dia Botus, ahli bintang. Kami datang kemari untuk melihat dan mungkin bisa memberikan bantuan. Aku juga seorang insinyur. Temanku Ptolemy adalah seorang ahli astronomi dan ahli bumi. Ini hal gila. Sepertinya bumi berputar. Bumi memang berputar. Dan apa itu? Itu sebuah lapisan. Bumi terlihat datar seperti batu gerinda, kita semua tahu. Kau cuma perlu memandang sekelilingmu. Dari mana kau berasal? Belakangan ini lebih dikenal bumi itu berputar. Kami bangsa Roma yang terkuat. Jadi jika kami katakan bumi itu datar, maka itulah yang sebenarnya. Isi kepalamu akan ikut menjadi datar jika kau terus bicara seperti itu. Berhentilah. Ini sangat nyata bahwa mereka mundur. Mundur, mundur. Kau akan menemukan jika itu mundur. Akan kutunjukkan. Jika kau memang ilmuwan, apa yang sudah kau ciptakan? Mau tahu? Sebuah cangkir dan permainan bola, ide lampau bangsa Yunani, kembali ke zaman Plato. Dan kau pahlawan Alexandria, kau bilang kau ahli mesin. Apa yang sudah kau ciptakan? Oh, beberapa peralatan elektronik, dan belakangan ini sebuah mesin uap. Apa kau bilang mesin uap? Apa itu? Mari aku tunjukkan. Itu bukan sebuah mesin. Bukan? Perhatikan. Itu benda sihir. Bukan, itu tekanan dari uap yang berkekuatan memutar. Kau lihat mesin itu bekerja. Ya, hanya saja tidak melakukan apapun. Prinsip dasar mesin uap dapat berguna untuk semua keperluan. Mereka menghancurkan mesinmu. Oh, aku akan buat satu lagi, bahkan lebih banyak keunggulannya. Kami memaksa agar bisa melihat Gaius, gubernur Alexandria. Maka keluhanmu adalah melawan dengan bangsa Yunani di dalam museum? Ya, Gaius. Khususnya yang bernama Hero. Dia merusak perlengkapan. Yang lainnya Ptolemy. Dia bersikeras, bumi berputar. Dan bagaimana bumi itu? Persegi? Pada dasarnya datar. Begitu. Mari kita lihat bangsa Yunani ini. Aku Gaius, gubernur Alexandria. Kelihatannya kau telah menemukan mesin uap. Ya, tapi mereka telah menghancurkannya. Apa kegunaan benda tersebut? Untuk menguasai energi dalam panas. Dengar, lebih baik kau mempertunjukkan kemampuan mesinmu atau kau akan menemukan dirimu berguna mengayuh suatu dapur Romawi. Halo. Aku Gaius, gubernur Alexandria. Kau harus menunjukkan rasa hormat. Tapi aku selalu menghormati orang. Apa yang kau lakukan? Ini sesuatu dari dunia yang tidak dikenal. Dan Roma? Di mana Roma dalam petamu? Petamu tidak bagus. Roma adalah pusat dunia dan tidak terselip di antara yang lainnya. Tergantung cara melihatnya. Begini caraku melihatnya. Sekarang dengarkan, kalian berdua adalah gangguan. Kau akan membuat sebuah mesin yang bermanfaat. Kau gambarkan peta dengan Roma sebagai pusatnya. Jika tidak, kau akan menarik dayung. Betul kan anak-anak? Lakukan apapun yang dikatakan oleh orang Romawi. Gubernur berkata proyeknya sedang dikerjakan. Dan kau akan mulai menggali di sini. Aku berharap alatmu akan bekerja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana Hero? Apa kau sudah melakukan hal yang bermanfaat dengan mesinmu tersebut? Apa ini berguna untuk membuka pintu kuil tersebut? Dengan mesinmu, itu yang terbaik. Aku tidak melihat pintu yang terbuka. Oh, ada beberapa pria di dalam. Kau curang. Lihatlah olehmu. Baiklah. Hai, hai.
Aku mulai berpikir bahwa kau memang benar-benar seorang pahlawan Alexandria. Tidak mungkin. Ini sebuah penipuan. Pintunya akan segera tertutup. Kalian boleh menahannya. Jariku terjepit. Aku perintahkan mesin uapku untuk membiarkan kalian pergi. Kau sangat pintar, Hero. Tetaplah menciptakan mesin-mesin yang pintar seperti yang satu ini. Baik, apa kau punya peta dengan Roma sebagai pusat? Aku mengerti. Kau lihat, ini adalah gedung pertunjukan sirkus di Roma. Ini tepat berada di tengah, betul kan? Dan di manakah letak sisi dunia lainnya? Seperti yang telah dikatakan, Roma sangat besar dan dunia yang lainnya sangat kecil. Dan ini? Ini? Matahari dan bulan yang berputar di sekitar gedung pertunjukan. Perihal bahwa semua seperti Yunani terhadapku. Apa dia berusaha memperdayaiku? Tentu saja dia tidak serius. Bumi itu datar. Orang-orang Yunani itu menipu kita. Kalian berdua membuat aku gelisah. Jika kalian memang seorang ilmuwan, maka buktikanlah itu. Atau... Kerja yang bagus. Bagaimana caramu membuka pintu kuil seperti itu? Itu sangat mudah. Panasnya api yang tertampung dalam kontainer yang kedap udara meningkatkan tekanan, memaksa air keluar melalui tabung yang tertutup. Beban yang ditambahkan melalui tali itu terhubung dengan pintu tersebut, kemudian terbuka. Ketika api dipadamkan, tekanan telah berkurang di dalam kontainer kedap udara, dan air mengalir kembali dan menutup pintunya. Mudah seperti menggulung kertas. Sangat sederhana. Gaius, kita harus punya banyak tenaga pria. Ini sangat berat, kita tidak bisa menyelesaikannya. Aku akan kirimkan budak tambahan. Bukan banyak budak yang kita butuhkan, tapi banyak tenaga, di mana mereka mampu mengangkat beban yang berat. Si ahli mesin punya ide yang menarik. Mari kita coba. Kau lihat sendiri kan? Kau berhasil untuk mengangkat hanya 2 kaki. Kita harus membawanya sejauh 30 kaki. Katakan bagaimana kau melakukannya? Dengan pengungkit sedikit dari pohon akan lebih tinggi lagi. Bagaimana rencanamu membawanya? Dengan menggunakan banyak balok, mengerti? Dengan caramu, setiap batu akan memakan waktu yang lama. Baiklah, ayo cepat lakukan. Apalagi yang kau tunggu? Itu marmer yang asli dan sangat mahal. Aku denda kau lain kali. Panggilkan Hero. Halo, Gaius. Aku melihat ada masalah. Aku punya solusinya. Aku telah menciptakan Barul Kos. Apa? Apa itu? Kalian akan lihat. Nah, lihatlah. Aku memutar tuas besar ini, yang kemudian membuat roda bergerak. Sementara itu, roda yang kecil akan menyatukan gerakan itu, sehingga kemudian akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, katrolnya bergerak dengan amat perlahan. Di sana kita akan mengikatkan talinya. Dan aku memerlukan menara. Dia benar. Itu akan berputar ke sana dan kemari. Botus. Iya, Tinius. Botus, kau tahu apa yang kau lakukan? Menjalankan mesin ini, Tinius. Putar semua rodanya, Botus. Kerja yang bagus, Tinius. Dan kau sudah menghancurkan jariku. Aku tidak sengaja melakukannya. Bangsa Romawi harus berlatih lari. Menara telah siap. Kau siap? Siap. Ayo. Itu saja. Orang-orang Yunani tahu pasti apa yang mereka lakukan. Hero, lihat ke sini. Aku telah menemukan cara untuk menggambar peta yang akurat. Perhatikan. Pada dasarnya peta Ptolemy berisi beberapa kesalahan. Tapi semuanya sama, dia adalah bapak dari geografi modern. 14 abad kemudian Christopher Columbus menggunakan peta aslinya. Dan 14 abad kemudian Copernicus akan tetap berada dalam pengaruhnya di Astrolabe. Alat instrumen ini akan aku pakai untuk mengamati langit. Hero, apa yang kau lakukan?
Kau mendengarkanku? Mengamati seperti yang kau bilang. Pemandangan yang lewat. Itu adalah sepupuku Clea. Oh, aku sedang melihat alat musik lira yang sedang dia mainkan. Ayolah, ini saatnya kau bertemu dengannya. Halo sepupuku, kenalkan temanku Hero. Dia seorang ahli mesin. Dia akan menciptakan apapun yang kau mau. Halo Clea. Aku baik. Aku juga, Hero. Musik yang sangat indah yang kau mainkan. Ini lira. Kau memainkan hanya dengan memetik dawainya, tapi aku menemukan cara terbaik. Akan lebih indah jika memetik dawainya dengan perlahan. Ya, ide yang bagus. Kau akan lihat Clea, dia akan memberi kejutan dengan penemuan baru untukmu.